Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Lutful Usul wa ila jami'i masyayikhina khususan masyayikh al-Buya wa bil khusus Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa jami'i munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Halaman 74. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna syaqita ala nahwi jarihin yaqtuluhu au tufu'ahu yastamiru. Dalam Lutful Usul mengatakan wa anna syaqita ala nahwi jarihin yaqtuluhu au tufu'ahu yastamiru. Manusia yang jatuh lalu menimpa pada seseorang yang berakibat melukainya dan membunuhnya apabila ia terus atau ia pindah pada satu arah, pindah posisi, lalu membunuh pada manusia lain, maka dalam hal ini pendapat Al-Asy'ah mengatakan manusia yang jatuh ini wajib tidak boleh pindah, walaupun manusia yang di bawahnya meninggal. Dalam Lutful Usul memunculkan sebuah masalah, yaitu apabila syahid dari tempat yang tinggi lalu ia jatuh, lalu
manusia yang di bawah ada dua, si A dan B. Si A dan B manusia yang ada di bawah. Seandainya Syed jatuh lalu apabila ia tidak pindah posisi atau ia terus menerus yastamiru, maka yang meninggal adalah si A. Lalu seandainya Syed berpindah posisi, lalu Syed menimpa pada si B, yang meninggal si B. Ini ulama terjadi silang pendapat. Apakah Syed tidak boleh pindah posisi walaupun si A meninggal, atau Syed boleh pindah posisi sehingga yang meninggal adalah si B? Dalam Ruyatul Usul masalah ini ada silang pendapat. Ulama dalam masalah ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, Al-Asy'ari mengatakan yastamiru, Syed tidak boleh pindah posisi. Yastamiru, Syed tetap dalam posisi awal walaupun akhirnya Syed jatuh menimpa pada si A. Ini adalah sebuah asus yang dalam Hasyiah Al-Athar mengatakan ini adalah masalah yang dimunculkan oleh Imam Abu Hasyim. Ini adalah masalah yang muncul dari ulama Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah memunculkan pertanyaan wa anna syaqita ala nahwi jarihin yaqtuluhum au tusu'ahum yastamiru. Dalam Hasyiah Al-Athar halaman 267, ini kitab Hasyiah Al-Athar jilid pertama mengatakan qauluhu wasyaitu qala Imamul Haramain fil Qur'ani ba'da zikri alami Abi Hasyim Asy-Syafi'i. Lalu wayadharu al-radu minhu bimas'alatin alqaha Abu Hasyim
Hashim harat fiha utulul fuqaha'i. Imam Abu Hashim menampilkan masalah yaitu wasyat itu ala nahwi jarihin yaqtuluhu au tusu'ahu. Masalah ini menjadikan ulama-ulama pada zaman itu merasa kesulitan untuk menjawab pertanyaan Imam Abu Hashim. Pertanyaan Imam Abu Hashim ini membuat pendekar-pendekar usul fiqh merasa kesulitan untuk menjawab permasalahan. Sehingga dalam pertanyaan ini pendekar-pendekar usul fiqh terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama al-ashraf yastamiru. Pendapat al-ashraf mengatakan menjawab syair wajib, tidak boleh pindah. Syair wajib yastamiru. Syair wajib menempati posisi awal walaupun nanti syair jatuh lalu menimpa pada si A dan si A ini meninggal. Lalu kelompok al-ashraf memiliki hujjah, memiliki dalil. Dalilnya adalah la darara wa la dirara. Madzarat tidak bisa dihilangkan dengan memakai madzarat lain. La darara wa la dirara. Lalu dalam Hiyatul Usul mengatakan li'anna ad-darara la yusyalu bil-darari. Dalam kaidah mengatakan, dalam kaidah fiqh mengatakan rafi'u az-zararu yusyalu. Madzarat wajib dihilangkan. Dalam kaidah fiqh al-fi'lu mabniyun ala awaihi amsun hiyal umuru bil maqasidi wa ba'dal yaqinu la yusyalu bisyaqi fastami lima yuqalu wa tajlikul masyaqqati tasir
كثيرا ثالثها فاقون يا حقيرا ربيعها فيما يقال ضرر يسأل قولا ليس فيه ضرر قميصها الأثاث المحكمة وهذه الخمس جميعا محكمة الفقه مبني على qawaid. Ilmu fiqh terbangun dari 5 kaidah. Yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Lalu al-yaqin la yusyalu nisyak. Lalu al-masyaqqah tajlibu taysira. Lalu yang keempat, atau yang sesuai dalam pembahasan esok hari ini, rabi'uha yang keempat, madarat wajib dihilangkan. Rabi'uha fima yuqalu dhararu yusyalu qawlan laisa fihi dhararu. Lalu yang kelima, hamisuhal adatul muhakkamah. Ini kaidah fiqh syara'idul bahiyah. Lalu pendapat al-asyar memiliki hujjah mengapa syahid wajib yastamiru. Kenapa syahid tidak boleh pindah posisi? Alasannya li'anna dzarara la yusyalu bidzarari. Syahid tidak boleh menghilangkan madarat dengan cara mendatangkan madarat lain. Lalu dalam masalah ini Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitab Fawaidul Janiyah beliau mengatakan qauluhu min tilkal qawaid al-dhararu ala dawam la yusyalu bid-dharar ay la yusyalu dhararu imri'in bi'irtiqatil dharari imri'in akhara li'annal khalqa kulluhum ya Allah fasawa bainahum fil ihtirami. Kenapa syahid tidak boleh pindah walaupun apa yang akan terjadi si A akan meninggal sebab kejatuhan
kejatuhan syahid. Alasannya syahid tidak boleh menghilangkan mazharat yang ada pada si A dengan cara menghilangkan nyawa pada si B. Andaikan syahid berpindah posisi sehingga yang meninggal adalah si B, ini namanya menghilangkan mazharat yang ada pada si A, tetapi muncul mazharat yang ada pada si B. Semacam ini tidak boleh atau sesuai dalam royatul usul li'anna dzarara la yusyalu bidzarari. Lalu dalam Fawaidul Janiyah menampilkan contoh wala yaqulu al-muttaru ta'ama muttarin akhara illa ayyakuna nabiyan fa innahu yatusulau ahduhu wa yasiku alaman ma'au batluhu lahu wala qat'a fil zatin min fahidhihi wala qatla walatihi au atnihi wala qat'a fil zatin min nafsihi annal khawfa minal qat'i al khawfi min tarfil aqli wa hadza qat'u syil'ati al mahufati al asbah wa nadzair halaman 61 atau dalam Fawaidul Janiyah menampilkan syuru'iyah az-zararu la yusyalu bidzarar, semisal syahid dengan Ali dalam keadaan darurat dalam sebuah hutan atau dalam sebuah tempat yang tidak ada makanan dan minuman, lalu syahid waktu itu hanya bersama dengan Ahmad. Lalu Ahmad membawa makanan. Lalu syahid dan Ahmad seandainya tidak makan, maka keduanya akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya tidak makan, syahid akan meninggal. Sedangkan makanan hanya satu yang dibawa oleh Ahmad. Maka dalam hukum fiqh syahid tidak boleh mencuri makanannya Ahmad dengan alasan supaya ia tidak meninggal. Sebab ini namanya az-zararu la yusyalu bidzarar.
andekan makanan yang dibawa oleh Ahmad, dan makanan ini satu-satunya makanan, seandainya Syekh mencuri makanannya Ahmad, lalu makanan itu dimakan, maka Syekh hidup, tetapi Ahmad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini contoh al-dararu la yusyalu bid-darar. Ada contoh lain yang ditampilkan dalam al-asbah, yaitu Syekh yang ada di hutan, yang tidak memiliki makanan, lalu Syekh pada waktu itu bersama dengan anaknya, dengan putranya. Syekh tidak boleh membunuh putranya atau anaknya, lalu memakan anaknya atau menjadi sumanto. Ini tidak boleh, walaupun alasannya untuk supaya Syekh tidak meninggal. Sebab ad-dararu la yusyalu bid-darar. Ini alasan pendapat al-Ash'ari. Lalu dalam Royatul Usul, alasan yang kedua, wali annal intiqala istinafu fi'lin bi ikhtiyarihi. Kenapa Syekh tidak boleh pindah? Kenapa Syekh wajib yastamiru? Sebab li'annal intiqala istinafu fi'lin. Sebab andaikan Syekh pindah posisi, lalu yang menjadi, yang terkena kejatuhan adalah sipil, maka perbuatan Syekh ini termasuk istinafu fi'lin bi ikhtiyarihi, atau perbuatan membunuh orang lain dengan ikhtiar, dengan pilihannya, sehingga ini dosanya lebih besar. Lalu na'am lautana ahaduhuma nabiyan iqtabara janiblu wa hadza lautana waliyan au imaman adilan, ama qalahu Ibnu Abdissalam fi nazirihi minal muttarina. Lalu pendapat yang pertama, al-Ash'ari mengecualikan apabila yang ada di bawah memiliki perbedaan derajat atau levelnya tidak sama. Semisal si A adalah waliyun min awliyaillah,
lalu yang B non-muslim. Sehingga dalam hal ini syahid wajib pindah posisi yang sehingga syahid jatuh menimpa pada non-muslim. Semisal di bawah syahid ada waliyun min awliyaillah. Seandainya syahid jatuh lalu syahid tidak pindah posisi, maka yang meninggal adalah waliyun min awliyaillah. Lalu seandainya syahid pindah posisi, yang meninggal adalah non-muslim, maka dalam hal ini syahid wajib intiqalun, wajib pindah, yang sehingga yang mengalami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang meninggal adalah non-muslim. Sesuai apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdussalam. Apa yang ada dalam Royatul Usul sama apa yang ada dalam Tasniful Masyami' mengenai pendapat Imam Ibnu Abdussalam. Ini kitab Tasniful Masyami' halaman 755. Imam Sya'afi dalam Tasniful Masyami' beliau menulis pendapat Imam Ibnu Abdussalam. Qala falau ana ba'dhum musliman wa ba'dhum kafiran fahal yalzamuhu al-intiqalu ilal kafiri li'anna qatlahu akhafu masyadatin al-adharu inti lusumuh. Imam Ibnu Abdussalam mengenai pertanyaan ini atau pertanyaan wasya itu ala nahwi jarihin yaqtulu au usu'ahu. Mengenai hal ini Imam Ibnu Abdussalam mengatakan apabila yang ada di bawah memiliki level yang tidak sama, yang satu Islam lalu yang satu non-muslim, maka wajib al-intiqal, syahid wajib pindah posisi sehingga yang meninggal adalah non-muslim. Lalu dalam Hasyiah Al-Athar mengatakan bahwa masalah ini
ada hubungan dengan pembahasan awal, yaitu mengenai pembahasan apakah mulja terkena taklif, atau dalam nazm Imam Jalaluddin Asyuyuti wasyawakum tinai ayyuhalafa zuraflatan wa muljain wa talafa. Dalam pembahasan awal atau pada halaman 21, Lubul Usul mengatakan wal asyahu imtina'u ta'lifil fil wal mulja. Lalu dalam Ghayatul Usul aulu wal mulja wa huwa man yadri wala mansuhata lahu amma ulji'a ilaihi asyaqiti ilaihi syai'un ala syahsin ya'tulu la mansuhata lahu anil wuqu'i alaihi al-qatil lahu fayam tani'uhu ta'lifuhu bil mulja ilaih wa ila yajuzu ta'liful fil wal mulja. Mengenai pembahasan yang dahulu, mulja apakah terkena taklif? Dalam hal ini al-asyah imtina'u ta'lifil fil wal mulja, sesuai dalam nazm Jam'ul Jawami wasyawakum tinai ayyuhalafa zuraflatan wa muljain wa talafa. Mengenai apakah rafil, apakah mulja terkena taklif, ulama terjadi silang pendapat. As-shawabu, pendapat yang benar, rafil dan mulja tidak terkena taklif. Lalu pendapat kedua, rafil atau mulja terkena taklif, sehingga mengenai mulja ini termasuk muhal, taklif bil muhal adatan la aqlan, sehingga dalam Al-Banani mengatakan mengenai mulja ini tergolong taklif bil muhal li ghairihi. Taklif ada dua, taklif bil muhal ada dua, muhal bil zati wa muhalun li zati. Lalu mengenai taklif bil muhal li ghairihi ada dua macam, ada tiga macam. Ada kalanya muhalan adatan la aqlan, contoh mulja dalam Al-Banani
mulja ini termasuk taklif bil muhal, muhalan adatan la aklan. Mulja pada waktu jatuh menimpa pada manusia yang ada di bawahnya, maka syahid yang statusnya sedang jatuh ini tidak memiliki kekuatan untuk supaya tidak terjadi. Ini muhalan adatan la aklan. Tetapi secara akli ini tidak muhal, sebab Allah Maha Kuasa, Allah mampu menjadikan syahid yang mestinya jatuh lalu menimpa pada manusia yang ada di bawahnya. Allah mampu memberikan kekuatan syahid semisal memiliki kekuatan sehingga tiba-tiba syahid tidak sampai melukai A dan B. Ini namanya taklif muhal liiri adatan la aklan. Sehingga dalam Al-Banani mengenai pembahasan yang awal wasyawakum tinai ayyuhalahra nuhla dan wa muljain, mulja ini sama, cuma perbedaan dalam sisi pembahasan. Mengenai wasyawatu imtina'ul ghafil wal mulja, ini membahas dari sisi apakah mulja terkena taklif atau tidak. Lalu dalam pembahasan wasya itu ala nahwi jarihin yaqtuluhu ufu'ahu yastamiru, atau pembahasan esok hari ini yang dibahas adalah ad-dararu la yusyalu bid-dararin akhara. Ad-darar la yusyalu bid-darari. Lalu waqila, pendapat yang kedua, yatakhayyaru bainal istimrar alaihi wal intiqali litasyawihima fid-darari. Pendapat yang kedua mengatakan syahid boleh untuk al-intiqal, boleh pindah atau boleh pindah posisi, sebab mengenai madzarat yastamiru awil intiqal ini madzaratnya sama. Semisal syahid naik sepeda motor, lalu tiba-tiba di depan ada manusia. Andaikan syahid tidak
banteng setir adekan Syed lurus, maka yang meninggal adalah si A. Adekan Syed membanteng setir atau pindah posisi atau membelokkan sepeda motor, yang meninggal adalah si B. Pendapat Syani mengatakan Syed boleh memilih. Syed boleh terus yastamiru sehingga menabrak si A, lalu si A meninggal, atau Syed boleh membanteng setir sehingga yang meninggal si B. Sebab pendapat ulama yang kedua ini memiliki alasan, sebab dalam masalah ini madharatnya levelnya sama-sama madharat, sama-sama maksudnya keduanya memiliki maksudnya yang ukurannya sama. Ini pendapat kedua. Lalu pendapat yang ketiga, wa qila la hukma fi min ibnin aw man'in. Wa qila ini adalah pendapat Imam Haramain. Dalam Jam'ul Jawami' yang dimaksud wa qila adalah pendapat Imam Haramain. Pendapat Imam Haramain atau pendapat yang ketiga, la hukma fihi min ibnin aw man'in, li'anna al-ibna lahu fil amrayni aw ahadihima yu'addi ila qatlil muharrami ilal qatli al muharrami wal man'u minhuma la qudrata ala imtisali. Imam Haramain atau pendapat yang ketiga mengatakan la hukma lahu, dalam hal ini tidak ada hukum atau bara'atul asliyah, atau mengenai hal ini la hukma lahu, seperti sebelum Rasulullah diutus tidak ada hukum, sesuai dalam ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Imam Haramain mengatakan la hukma lahu, dalam masalah ini tidak ada hukum, sebab andaikan mengatakan wajib yastamiru, ini sama halnya seolah-olah agama Islam mewajibkan membunuh. Ini menodai nama Islam. Imam Haramain mengatakan
la hukma fi min idnin aw man'in li anna al-idna lahu fil amrayni aw ahadhima yu'addi ilal qatli al-muharrami. Seandainya syahid wajib yastamiru, bahasa wajib ini seolah-olah agama Islam memberikan izin dalam pembunuhan, sehingga Imam Haramain mengatakan la hukma. Lalu mengenai ucapan Imam Haramain ini, Imam Ghazali yang merupakan siswanya Imam Haramain, beliau dalam Tasniful Masyami' bertanya pada Imam Haramain, wa qasa'alahu al-Ghazali an hadza faqala aifa taqulu la hukma wa anta tara annahu la tahlu waqi'atan an hukmin. Faqala hukmullah alla hukma. Qala al-Ghazali faqultu lahu la afhamu hadza. Imam Haramain ditanya oleh Imam Ghazali. Waktu itu Imam Ghazali adalah murid atau siswa dari Imam Haramain. Pada waktu Imam Ghazali bertanya mengenai syahid yang jatuh dari atas, yang sehingga andaikan yastamiru, maka yang meninggal A, lalu seandainya yang taqilu, yang meninggal B, Imam Haramain menjawab la hukma. Dalam masalah ini tidak ada hukum. Sebab andaikan mengatakan yajidu yastamiru, ini seolah-olah agama Islam memberikan izin pembunuhan. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.